Oke, baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, terkait sosialisasi GoDigi. Sama juga ini udah seri kelima atau bulan kelima dari implementasi Go Digital. Jadi kali ini materinya terkait dengan IoT. IoT itu adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi data tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer secara langsung. Nah, jadi dalam sosialisasi kemarin terkait GoDigi, jadi judulnya itu IoT dan AI Implementation in Agriculture, artinya Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence, diaplikasikan ke pertanian atau perkebunan. Jadi apa-apa saja, jadi di dalam GoDigi series ini isinya itu apa-apa saja sih yang udah diaplikasikan ke dalam perkebunan, khususnya di lingkungan PTPN Group terkait IoT dan AI. Jadi saya ingin menyampaikan dua itu aja. Mungkin kali ini kita karena AI udah pernah kita bahas di seri keempat, hari ini kita membahas IoT saja. Jadi IoT ini tadi, nah ini dia. Cara kerja IoT itu yaitu sensor mengumpulkan data dari lingkungan, misal suhu, lokasi, atau detak jantung. Kemudian yang kedua, konektivitas. Data dikirim ke cloud melalui Wi-Fi, Bluetooth, seluler, atau satelit. 3. Pengolahan data. Perangkat lunak menganalisis data yang diterima. Terus UI atau antarmuka pengguna. Hasilnya dikirim ke pengguna dalam bentuk notifikasi atau penyesuaian otomatis pada perangkat. Jadi penggunaan IoT khususnya di PKS tinjauan udah ada. Contohnya yang pertama, sensor yang ada di tangki timbun. Namanya namanya Inteng. Jadi Inteng itu sejenis IoT. Dia membaca ketinggian level minyak atau CPO dan suhu CPO. Kemudian konektivitasnya menggunakan Telkomsel. Kemudian diolah datanya, kemudian saya membuka data tersebut di handphone. Jadilah itulah cara kerja IoT di bagian untuk di alat yang namanya Inteng untuk pengukuran CPO kita yang kita hasilkan dalam proses pengolahan. Itu salah satu contohnya. Nah, seperti itulah cara kerja IoT, termasuk di rebusan. Rebusan kalau over tekanan misal sampai 3,5 atau 3,3, dia menginformasikan kepada user, pengguna atau kepada kami bahwasanya over tekanan. Itu. Jadi semuanya itu fungsinya apa? Yaitu untuk memantau aktivitas pengolahan kita yang ada di pabrik supaya angka-angka kerja tadi yang kita kerjakan itu mendapat nilai sesuai norma. Gitu. Apalagi contoh IoT yang ada di perusahaan kita. Ini yang akan mau dibuat itu namanya water dilution controller yang ada di presan. Bentar lagi akan selesai mungkin dalam minggu ini. Jadi dia akan mengontrol air yang ada di presan. Jadi nggak manual lagi, Kompeng sama Dimas nggak manual lagi, seperti ini ya kan. Kita air disesuaikan 20%. Jadi dia nanti udah otomatis. Nah itu bisa kita pantau melalui handphone juga. Nah itulah contoh-contoh IoT yang ada di perusahaan kita. Kemudian apalagi IoT, termasuk CCTV. CCTV itu termasuk IoT. Kenapa? Ya ini tadi IoT itu adalah 4 cara kerja yang 4 poin ini. 4 poin ini dia kalau sudah ada di dalam perangkat tersebut, maka bisa dikatakan dia IoT. Ya kalau yang namanya CCTV dia menggunakan kamera, kemudian menggunakan konektivitas, terus ada pengolahan data dan ada UI atau user interface atau antarmuka pengguna. Jadi 4 poin tersebut sudah masuk dalam kategori IoT. Jadi mungkin terkait IoT itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi aplikasi yang diimplementasikan untuk
kegiatan-kegiatan yang ada di agriculture atau perkebunan. Mungkin itu aja ya, demikian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.